Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Destian. Saya dari kelas 10 K3 dan saya ingin menjelaskan tentang materi laporan perubahan modal dan laporan neraca. Nah, ada berikut ini terdapat pengertian fungsi, lalu bentuk dan langkah-langkah pembuatannya. Laporan keuangan perubahan modal dan neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang memberikan informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan perubahan modal menjelaskan perubahan modal perusahaan dalam periode tertentu seperti akibat laba atau rugi, setoran investasi, lalu price. Laporan ini membantu perusahaan mengetahui peningkatan dan penurunan aktiva bersih. Nah, lalu ada neraca. Neraca menjelaskan posisi aset, utang, dan modal pemegang saham perusahaan dalam periode tertentu. Modal dalam neraca dihitung dengan mengurangi total kewajiban perusahaan dari total aset. Nah, laporan perubahan modal memiliki beberapa fungsi, diantaranya menjelaskan faktor penyebab perubahan modal, pelengkap informasi laporan keuangan, lalu sumber informasi bagi investor, dan bahan evaluasi bisnis, lalu pertanggungjawaban manajemen, dan membantu pengambilan keputusan. Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan yang berfungsi untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya menunjukkan sumber daya perusahaan, memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan, lalu membantu merencanakan proyek ke depan, dan membantu menghitung tingkat pengembalian bagi investor, membantu mengevaluasi struktur modal, dan membantu meramalkan keadaan arus kas di masa depan. Kira-kira seperti itu. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan laporan perubahan modal. Yang pertama adalah mencatat modal awal dari perusahaan, lalu laba bersih yang sudah dihitung, dan price dari pemilik. Nah, untuk awal itu tuh laba bersih dikurangin dari price, lalu dari modal awal ditambah dari hasil laba bersih dikurangin price, dan itu akan jadi modal akhir yang menjadi nilai akhir dari laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan neraca itu ada dua bentuk, yaitu bentuk staffel dan bentuk skontro. Nah, untuk kali ini saya hanya memperlihatkan untuk bentuk skontro, yaitu yang bagian sini adalah bagian untuk aset, dan lalu bagian sini adalah bagian untuk kewajiban atau ekuitas. Nah, untuk laporan neraca yang skontro ini adalah pertama, kalian susun daftar aset lancar, yaitu harta lancar, lalu harta tidak lancar, harta tetap, dan nilai-nilai pembukuan. Lalu di bagian ekuitas, kalian susun daftar hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Nah, masukkan beberapa akun-akun yang berhubungan tentang harta lancar dan ekuitas tersebut, lalu jumlahkan. Lalu hitung ekuitas pemilik. Buat format neraca yang terdiri dari sisi kiri untuk aset dan sisi kanan untuk kewajiban dan ekuitas. Lalu periksa dan verifikasi total semua aset agar totalnya sama. Nah, barusan adalah penjelasan tentang laporan perubahan modal dan laporan neraca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.